14 abad lalu Al-Quranul Karim turun, dan ummul kitabnya mencantumkan satu doa permohonan yang dituntunkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk. Perhatikan suratul Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengungkapkan cinta kepada Allah dengan memujinya, karena semua pujian hakikatnya adalah miliknya. Ar-Rahmanir Rahim. Kita menyampaikan harapan kepada Allah karena kita yakin Dia Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih. Dia Maha Penyayang, yang sayangnya tiada berbatas bilang. Tabarakar Rahman. Lalu kemudian kita mengungkapkan rasa takut kita kepada Allah. Malik Yaumiddin. Ya Allah, Engkau penguasa hari pembalasan. Tempat kami berdiri nanti mendapati hisab, dihitung amal kami, ditayangkan kembali nikmat-nikmat yang sudah dianugerahkan Allah kepada kami. Lalu dibalas kami sesuai dengan amal perbuatan itu. Alhamdulillah cinta, Ar-Rahmanir Rahim, harap, Malik Yaumiddin, takut. Maka sempurna iman seorang mukmin dengan cinta, harap dan takutnya, sehingga dia berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrarnya yang kemudian Allah jawab, ini adalah antara aku dengan hambaku. Dia berjanji untuk hanya menyembah aku, tidak mempersekutukan aku dengan siapapun juga. Maka aku berjanji untuk menolongnya dalam berbagai keadaan yang menyusahkannya. Dan apa yang paling menyusahkan bagi manusia? Ketiadaan hidayah. Karena sesungguhnya manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang diciptakan dalam rupa yang sebaik-baiknya, proporsi yang seindah-indahnya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, yang kita dibentuk oleh Allah, maka Allah memperindah bentuk kita. Ibu-ibu pernah nggak bisa membayangkan ada makhluk yang lebih indah daripada manusia? Mas-mas, abang-abang, ada yang pernah bisa bayangkan makhluk yang lebih indah dari manusia? Saya yakin tidak bisa. Kenapa? Coba lihat film Alien. Ada nggak alien yang digambarkan lebih indah dari manusia? Tidak ada. Karena memang Allah menjadikan akal kita mentok. Kita tidak mungkin bisa membayangkan ada makhluk yang lebih indah daripada manusia. Manusia ini makhluk terindah. Dicipta Allah dengan tangannya yang mulia, dibentuk sedemikian rupa indahnya. Hidungnya begitu indah. Hanya ada 2 lubang di situ. Tapi lubang itu digunakan untuk memasukkan udara ke salurannya, dibawa ke paru-paru, di paru-paru dititipkan ke darah, diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi daya hidup. Lihatlah matanya, hanya 2 bola bening dimasukkan ke dalam lubangnya wajah, tetapi seluruh pemandangan dunia bisa dimasukkan ke dalamnya. Lihatlah telinganya, hanya ada lubang yang di salamnya bergetar suatu gendang, yang kalau gendang itu bergetar muncul bayangan di otak tentang apa yang dia dengar. Allahu Akbar. Tetapi semua penciptaan yang sangat indah ini tidak ada nilainya sama sekali kalau tanpa hidayah. Derita manusia kalau tanpa hidayah. Calon ayam, Bu, namanya telur, dibawa ke pasar, laku dijual. Kalau calonnya manusia, keluarannya sapi, Bu, dibawa truk setiap hari begitu banyak ke perkebunan-perkebunan sayur. Kalau kita bawa truk yang isinya keluaran manusia, suruh putar balik kita, maaf, tidak menerima. Air liurnya burung, Bu, di Hong Kong, sup sarang walet yang berasal dari air liur itu harganya per mangkuk 500.000 rupiah. Kalau kita kemudian bilang kepada penjualnya, "Mbok, pakai liur saya aja, lebih mulia ini," gitu. Kita juga ditolak. Kalau ada kenakalan remaja terjadi pada kambing, sehingga ada kambing remaja putra menghamili kambing remaja putri milik tetangga,
Pemilik kambing yang dihamili marah atau sedih? Atau bahagia? Bahagia. Kalau itu manusia? Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tanpa hidayah, manusia ini tsumma radadnahu asfala safilin, direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hewan-hewan. Maka hajat terbesar manusia adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wazidnahum huda, maka siapa menjemput dengan iman, dia selalu memohon hidayah kepada Allah, lalu Allah memberikan hidayah, bimbingan selalu kepadanya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dengan keimanan kalian itu, maka Allah menghadirkan untuk kalian furqan, kepekaan hati untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lalu kalian diberi kekuatan untuk memilih yang hak, yang benar, yang baik, yang halal di atas yang batil, yang salah, yang jelek, yang haram. Wazidnahum huda. Maka itulah kekuatannya Ashabul Kahfi. Mereka mendapatkan petunjuk, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan ini karunia yang sangat kita butuhkan di akhir zaman seperti ini. Membedakan yang benar dan yang salah. Karena betapa banyak yang salah tampak benar, yang benar tampak salah. Betapa banyak yang kelihatannya tampak halal, padahal ternyata adalah haram. Betapa banyak yang tampaknya seperti investasi syariah, padahal isinya riba. Betapa banyak yang kemudian, betapa kemudian ruwetnya hidup kita di akhir zaman, dan semakin perlunya kita wazidnahum huda, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini sehari diberi dosis oleh Allah untuk meminta petunjuk minimal 17 kali, di mana? Di setiap rakaat salat kita membaca surat Al-Fatihah.